Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Putri Sudarni, NPM 2021030172, kelas G Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup fikih mawaris. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di ruang lingkup terdapat beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu definisi fikih mawaris, yang kedua syarat dan rukun fikih mawaris, yang ketiga sebab terjadinya kewarisan. Materi pertama yaitu definisi fikih mawaris. Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, serta sekedar yang diterima tiap-tiap ahli waris dengan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagi warisan kepada para ahli waris. Sedangkan di definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbini, yakni ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka, pengetahuan mengenai yang bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka. Materi yang kedua yaitu syarat dan rukun kewarisan. Dalam syariat Islam ada 3 syarat supaya pewaris dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu yang pertama, orang yang mewariskan atau mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang mewarisi ahli waris atau waris hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum, termasuk pengertian hidup di sini adalah a. anak atau embrio yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia. B. Orang yang menghilang atau tidak diketahui kemeninggalannya. Dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kepada ahli waris. Yang ketiga, ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dan yang diwarisi. A. Hubungan nasab, keturunan kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas, usul al-mayyit seperti ayah, kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah, furu al-mayyit seperti anak cucu, atau pertalian mendatar atau menyamping, al-hawashi seperti saudara, paman, dan keturunannya. B. Hubungan pernikahan, yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Suami istri tersebut dapat saling mewarisi apabila hubungan perkawinan mereka sah menurut syariat Islam, yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun syarat-syaratnya dan masih berlangsung hubungan perkawinan, yakni hubungan pernikahan mereka masih berlangsung sampai saat salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai. C. Hubungan perbudakan atau wala, yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak atau hamba yang telah dimerdekakannya. Karena hubungan agama Islam yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal atau perbendaharaan negara Islam untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam. Yang ketiga yaitu materi tentang sebab-sebab terjadinya kewarisan. Yang pertama yaitu nikah. Nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum Islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dari istrinya dan istri pun bisa mendapatkan harta warisan dari suaminya. Yang kedua yaitu nasab. Nasab atau kekerabatan yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan mawaris dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak,
dikesamping seperti saudara, paman, serta anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu wala, yaitu seseorang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan kebaikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkannya.